Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Salam PUS, belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Saat ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan pernikahan, yaitu pengampunan. Pernikahan adalah perjalanan panjang yang penuh dengan suka dan duka. Dan salah satu pondasi penting agar pernikahan bisa bertahan lama adalah kemampuan untuk mengampuni. Sebagai manusia, kita semua tidak luput dari kesalahan. Tidak ada yang sempurna dalam pernikahan. Kita akan sering menghadapi situasi di mana pasangan kita membuat kesalahan. Begitu pula sebaliknya. Disinilah peran pengampunan menjadi sangat krusial. Sahabat, coba bayangkan seberapa sering dalam pernikahan saudara menemukan diri kita atau pasangan kita dalam situasi konflik atau salah paham? Apakah kita memilih untuk menahan dendam? Ataukah kita dengan rela hati mengampuni dan melanjutkan hubungan? Mengapa pengampunan itu penting? Pengampunan bukan hanya soal memaafkan kesalahan, tapi juga soal melepaskan beban. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita bukan hanya membebaskan pasangan dari rasa bersalah, tetapi juga membebaskan diri kita dari rasa marah, benci, atau kecewa yang bisa menjadi racun dalam hubungan. Pengampunan adalah bentuk kasih yang paling dalam. Pengampunan juga menghindari rasa dendam. Ketika kita tidak mengampuni, rasa marah dan kecewa seringkali berubah menjadi dendam yang memisahkan kita dari pasangan. Ini bisa menjadi penghalang dalam komunikasi dan keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, pengampunan membuka jalan untuk rekonsiliasi dan kebahagiaan bersama. Agama mengajarkan tentang pentingnya pengampunan dalam kehidupan berumah tangga. Mari sahabat, kita bisa mengambil nilai dan makna dari motivasi kali ini seperti kata pepatah. Mempertahankan kemarahan adalah seperti menggenggam bara api dengan niat melemparkannya kepada orang lain, tapi ingatlah sahabat, Anda sendirilah yang terbakar. Contoh konkret pengampunan dalam pernikahan. Suatu hari, seorang suami pulang terlambat dari kantor tanpa memberi kabar. Istrinya merasa khawatir dan marah karena merasa diabaikan. Pada saat suami tiba, suasana sudah tegang. Istrinya melemparkan kata-kata yang tajam dan suaminya pun membalas dengan emosi. Namun positifnya sahabat, setelah situasi mereda, mereka duduk bersama dan saling mengungkapkan perasaan. Istrinya mengungkapkan rasa khawatirnya, sementara suaminya meminta maaf karena tidak memberi kabar. Disinilah pengampunan menjadi jembatan untuk memperbaiki kesalahpahaman dalam komunikasi dan menyelamatkan hubungan mereka. Dalam contoh yang lebih berat, ada sebuah cerita tentang pasangan yang mengalami krisis karena adanya pengkhianatan. Sang istri mengetahui bahwa suaminya sempat menjalin hubungan dengan orang lain. Rasa sakit yang dialami istrinya sangat mendalam. Namun, setelah melalui proses yang panjang, istrinya memilih untuk memberikan pengampunan. Tentu ini tidak mudah. Mereka menjalani konseling, berbicara dengan terbuka, serta membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Pengampunan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahan tersebut, serta bergerak maju bersama. Lalu bagaimana cara mengembangkan sikap pengampunan? Yang pertama, berempati pada pasangan. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan, cobalah untuk melihat dari sudut pandang mereka. Mungkin mereka lelah, stres, atau menghadapi masalah yang tidak kita sadari. Berempati bisa membantu kita memahami konteks kesalahan dan mempermudah proses pengampunan. Yang kedua, menghindari menyimpan dendam. Jangan menumpuk masalah-masalah kecil yang tidak terselesaikan. Segeralah selesaikan masalah saat itu juga.
Jika kita menyimpan dendam kecil-kecil, lama-kelamaan bisa menjadi bom waktu yang merusak pernikahan. Yang ketiga, berkomitmen pada dialog terbuka. Salah satu cara untuk mencapai pengampunan adalah melalui komunikasi yang jujur dan terbuka. Jangan takut untuk mengakui kesalahan atau menyampaikan perasaan Anda dengan cara yang baik. Sahabat Pus, pernikahan yang langgeng bukanlah pernikahan yang bebas dari masalah, melainkan pernikahan yang dimana pasangan saling berusaha untuk mengampuni satu sama lain. Setiap kali kita memilih untuk mengampuni, berarti kita sedang memilih cinta dan kebahagiaan. Saya ajak sahabat untuk merenung. Mungkin ada hal-hal dalam pernikahan Anda yang perlu dibereskan melalui pengampunan. Saran saya, lakukanlah. Jangan menahannya. Mari kita belajar untuk berbesar hati serta terus mencintai dengan tulus. Pesan untuk setiap hati hari ini, pengampunan membuat rumah tangga kita tetap berada dalam keharmonisan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menyaksikan Pus hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada semua hati lainnya. Dan juga dapat follow saya di Facebook, Kurincan Siahaan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Pus, pesan untuk setiap hati.